Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar segalanya? Insya Allah sahabat Bawaslu sehat-sehat segalanya ya. Amin. Perkenalkan, saya Nova Lestari akan membersamai podcast kita pada hari ini bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam Kece Pemilu. Nah, seperti kita ketahui sendiri, kesuksesan Pesta Demokrasi ini sebentar lagi akan kita laksanakan pada tahun 2024 dan tidak hanya diusahakan oleh satu elemen saja seperti KPU selaku penyelenggara ataupun Bawaslu selaku pengawas pemilu, namun semua elemen masyarakat termasuk media pastinya. Nah, media dalam istilah kerennya adalah sebagai penyuara kepentingan publik atau people of the voice of the people. Praktisi media atau wartawan adalah penjaga pilar demokrasi. Dalam konteks kehidupan demokrasi, media massa adalah ruang dalam melakukan pendidikan pemilih secara lebih luas. Selain itu juga media massa baik cetak, elektronik maupun online itu sangat penting dalam menyajikan berita atau informasi ke publik tentang tahapan-tahapan pemilu. Selain menyambung informasi khususnya terkait kepemiluan, peran media sangat penting mengingat teknologi informasi pun sangat canggih sehingga isu-isu negatif atau hoaks dapat dengan mudah menyebar. Nah, untuk itu kita akan mengulik lebih jauh ataupun lebih luas tentang bagaimana kepemiluan 2024 ini dengan mengundang dua narasumber luar biasa sekali. Pada hari ini kita kedatangan narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua PWI Provinsi Bengkulu, ada Bapak Marsyal Abadi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, sampai Bapak ya. Sehat luar biasa Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Bapak Marsyal Abadi yang sudah berkenan hadir membersamai podcast bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat sekali ya Bapak ya. Terima kasih. Dan juga untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dodi Herwansyah, ya, selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Divisi Hukum dan Data Informasi. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Bapak Marsyal ya, sahabat Bawaslu. Sebetulnya kita ada tagline yang harus kita tegakkan bersama di sini ya. Selalu kita gaung-gaungkan ini menjelang Pilkada 2024, yaitu adalah Bapak, boleh izin Pak untuk tagline kita pertama ya Bapak? Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Boleh kita mulai ya Pak, 1, 2, 3 ya Bapak ya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Ya, luar biasa sekali. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Bapak untuk Bapak Marsyal. Kalau boleh kita ibaratkan nih Bapak nih, peliputan pemilu sama halnya dengan seperti perang ya Pak ya, karena ketika kita salah langkah kita bisa hancur dan terkena imbasnya adalah masyarakat. Nah, kalau media berposisi wasit sekaligus juga pemain itu bisa kacau ya Pak. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana media menempatkan diri sebagai alat kontrol dan referensi yang jujur di tengah pusat godaan politik. Silakan dijawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ataupun saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bawaslu kepada kami khususnya dari PWI Provinsi Bengkulu dalam rangka ikut berperan serta mengimplementasikan peran media dalam menyukseskan pemilu 2024. Iya. Sahabat Bawaslu semua, bahwasanya kita tidak lepas dari peran media sesungguhnya dari sebagai lembaga kontrol maupun dalam rangka penjabaran ataupun memberikan informasi terkait kepemiluan ataupun khususnya dalam penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu. Sebagai lembaga kontrol di sini ya kita mulai tahapan mulai mungkin dari pemutakhiran data hingga pada akhir nanti hasil dari pemilu itu sendiri itu akan ya bersama-sama, artinya mungkin peran media ini hampir sama dengan peran Bawaslu, artinya dalam rangka ya kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan itu khusus di pemilu ini kan. Nah,
Nah di sini kita ya selaku media, selaku pers, ya berharap juga ya kita selaku lembaga PWI Provinsi Bengkulu berharap juga kepada kawan-kawan jurnalis ya, untuk melakukan ya kontrol yang memang ini apa yang memang pada hakikatnya ya artinya ya berprinsip pada memegang kode etik jurnalistik itu, artinya kita melakukan tahapan-tahapan, artinya masyarakat juga, publik juga butuh informasi yang seluas-luasnya terkait mulai dari tahapan pemilu, yaitu mulai mungkin dari pendataan masa pilih itu bisa diinformasikan secara luas, mulai dari pendataan masa pilih, mulai ke tahapan-tahapan ya berikutnya mungkin pendaftaran calon ataupun pendaftaran yang lain-lain gitu kan. Ini perlu kontrol, perlu diinformasikan seluas-luasnya, sedetil-detilnya, sehingga masyarakat paham, mengerti. Artinya gini, soal informasi ini harus memang tersebar secara luas. Penyebaran ini artinya media yang punya peranan penting. Nah, ketika misalnya informasi itu sepotong-potong yang diterima oleh masyarakat, sehingga ketika dia menentukan pilihan juga akan tidak terlalu tepat. Nah, artinya kalau misalnya bahasanya itu kan setiap misalnya ada seleksi, baik di tingkat pemilihan pimpinan, misalnya pimpinan dalam suatu jabatan itu ada fit and proper test. Nah, ketika misalnya di pemilu kada itu fit and proper test itu juga berlaku. Artinya yang melakukan fit and proper test ini publik. Gitu. Nah, publik media ini ketika misalnya melakukan pemberitaan atau memberikan informasi terkait kepemiluan, artinya media ini sarana bagi publik untuk melakukan fit and proper test terhadap calon. Artinya bukan hanya kalau misalnya di seleksi tingkat pejabat daerah ataupun pejabat suatu BUMN itu kan ada fit and proper test yang dilakukan oleh mungkin lembaga tertentu atau orang per orang tertentu. Ini publik yang melakukan fit and proper testnya terhadap kandidat ataupun calon-calon yang ikut sebagai kontestan pemilu. Nah, itu artinya memang komprehensif kalau misalnya terkait kontrol dalam hal pemilu kada ataupun pemilu gitu. Nah di sini juga kita sebagai kontrol, artinya kita tidak memihak gitu. Artinya kembalikan ke undang-undang pers, kembalikan ke kode etik jurnalistik. Berita ataupun informasi yang kita sampaikan ke publik itu sesuai dengan fakta, akurat, sesuai dengan fakta, tidak menyerang pihak ataupun ya itu artinya memang informasi itu disampaikan dengan baik, beretika, tidak menyerang pihak manapun, selalu dalam konteks kontrol di peran media gitu, peran media ya. Seberapa fokus media menjaga independensi dan juga netralisasinya itu seberapa fokus dari media sendiri Pak? Menjaga itu. Kalau kita seberapa fokus itu bukan fokus lagi ya. Artinya memang itu harus jati diri media itu memang harus ini ibarat kembali ke kode etik tadi. Kalau bahasanya itu mungkin ini kode etik jurnalistik itu kitab sucinya media itu, dan sucinya para jurnalis. Mereka harus berpatokan ke sana. Ketika misalnya kita dikatakan seberapa fokus, bukan lagi fokus, dia memang harus ke patuh terhadap kode etik jurnalistik itu kan. Artinya setiap pemberitaan itu ya itu ada 11 item kalau ini di pasal-pasal kode etik jurnalistik itu, dan di 11 item itulah terangkatnya seorang jurnalis untuk mematuhi ketika dia menyampaikan informasi ataupun membuat berita itu kan. Yang pertama itu kan wartawan itu kan harus independen, itu pasal 1 di kode etik jurnalistik itu. Nah artinya
artinya dia independen, dia memang enggak boleh memihak, artinya berita yang disampaikan itu betul-betul akurat, sesuai fakta, tidak ada etikat buruk dan yang lain-lain itu kan. Termasuk juga ketika misalnya ada komplain dari narasumber ataupun pihak yang kita beritakan, itu dia wajib untuk melayani hak jawab. Itu semua diatur di pasal-pasal di kode jurnalistik itu kan. Artinya ketika kita bicara misalnya seberapa putusan, ya memang itu harga mati bagi seorang jurnalis untuk tidak main-main gitu, karena ketika misalnya informasi itu salah ataupun informasi terutama terkait kepemiluan ini tidak keliru yang disampaikan, ini juga akan berpengaruh pada hasil pemilu ke depan gitu. Bahkan mungkin bukan hanya berpengaruh pada hasil, bisa ketika informasi itu salah mungkin bisa berpotensi konflik gitu kan. Karena pemilu ini juga kan syarat-syarat kepentingannya sangat besar gitu kan. Itu yang menjadi perhatian kawan-kawan jurnalis untuk jadi ini harus memang bukan seberapa fokus lagi, artinya itu harga mati. Harga mati, betul sekali Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya kita ke Pak Dodi ya Pak ya, izin Pak. Apakah Bawaslu Provinsi Bengkulu sendiri berkomitmen penuh dalam keterbukaan informasi publik Pak? Ya, pertama terima kasih Pak hadir bersama kita siang hari ini. Ketua BPI Provinsi Bengkulu kami juga bisa berkolab dengan kita, berkolaborasi dengan kita, Provinsi Bengkulu, BPI dan media dan hal ini. Nah, bagi kami informasi itu adalah sesuatu yang memang seperti apa yang disampaikan Pak Ketua BPI tadi, tidak mutlak ya, yang wajib untuk kita lakukan. Kenapa wajib kita lakukan? Karena ketika kita tidak informatif, maka ini konsekuensinya bagi kami penyelenggara pemilu, Bawaslu dalam hal ini itu akan berakibat dengan etik. Maka kata wajib itu informatif itu wajib kita ini kan, kebutuhan informasi itu adalah bagian dari keseharian tugas kita yang tidak bisa dipisahkan. Dalam pelaksanaannya kita memanfaatkan media-media sosial yang kita miliki. Itu perpanjangan tangan kami dalam menyampaikan informasi itu, dan tidak menutup juga kemungkinan ya masyarakat sendiri yang datang ke sini dari akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan PS sendiri, media dalam hal ini untuk mendapatkan informasi di sini. Apalagi sekarang Bawaslu sekarang sudah mencanangkan IBPED, kan IBPED ini adalah tujuannya itu tadi, informasi kelembagaan ini wajib kita sampaikan ke publik. Caranya bagaimana? Caranya semudah mungkin. Nah, kalau kita sudah IBPED berarti kan tidak perlu datang ke sini lagi. Media, PS dalam hal ini, kemudian masyarakat, akademisi, mahasiswa dalam butuh dan membutuhkan informasi ke sini, tinggal bisa membuat permohonan ke web kita apa yang dibutuhkan itu insya Allah kita dalam jangka 10 hari itu akan kita penuhi. Apakah permohonan informasi itu kita terima ataupun kita tolak, prosesnya dalam 10 hari. Ini tadi saya agak terketuk juga untuk mendengar pembicaraan Bapak tadi mengenai media sosial yang sudah ada yang digunakan Bawaslu. Itu media sosial apa saja yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi sendiri dalam menyalurkan informasi ke publik, Bapak? Ya, di samping dengan samping collab kita dengan media lain, media dalam hal ini kawan-kawan media luar, pers, media online, cetak, elektronik dan TV, termasuk juga radio. Itu kita ada forumnya itu ya. Bukti kita bahwa memang collab dengan media ini kan ada forum aliansi jurnalis peduli pemilu, AJI gitu ya. Yeah. Nah, ini kan sudah digaung-gaungkan jauh-jauh hari.
samping itu juga kami fokus dengan media sosial yang ada. Itu kami dari mulai jajaran RI sampai provinsi, kabupaten kota, itu kami fokus dengan media sosial, diantaranya itu ada Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga YouTube, Twitter, dan WA. Nah, semua itu kami fokus ke sana. Nah, itu pun ada penilaiannya juga dari RI, termasuk juga seberapa banyak kami melakukan pemberitaan di web. Nah, kemudian juga berapa dilihat orang, berapa diindikan, itu kan semua dinilai. Semua ada Semua ada penilaian. Ya. Makanya kami wajib fokus dengan media sosial yang ada ini, dan wajib bagi kami karena bagian dari tugas kami secara kelembagaan. Nah, alhamdulillah itu kawan-kawan di media yang mengelola media sosial ini saya berdayakan ini dari yang di Humas, kemudian di BPD, itu tiap hari harus ada. Sama saja dengan Pak Ketua PWI ini, tugasnya itu kan saya ini kan membawa dari Humas, rekan-rekan Humas ini, mana beritanya belum naik, kan sampai seperti itu. Itu maksud saya bukti kita memang fokus menyampaikan informasi melalui media sosial kita yang ada. Luar biasa sekali untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu ya, media sosialnya langsung ke masyarakat pastinya, dan dengan berita-berita terupdate yang terbaru ya Bapak ya. Nah, sahabat Bawaslu, masih kita di podcast Kece Pemilu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kembali ke Bapak Marshall. Di era kebebasan pers Bapak, tentunya tidaklah dilarang jika jurnalis ingin memberitakan suatu kegiatan partai politik ya. Tetapi bagaimana langkah media dalam melakukan penyaringan terhadap suatu indikasi keberpihakan terhadap suatu partai politik? Iya, tidak kita pungkiri dengan era perkembangan digital yang sangat luar biasa sekarang kan, karena dengan arus perkembangan media digital ini kan semuanya bisa dalam hitungan detik itu cepat kan. Termasuk juga dengan banyaknya berkembang media-media online itu memungkinkan juga, artinya dengan mudahnya berdirinya media online ini juga memungkinkan juga artinya keberpihakan tersebut terjadi gitu. Ya bisa jadi calon sendiri misalnya yang bikin media untuk promosi dia gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita kembali ke kita yang pers ini kan sama sekali nggak boleh terjadi. Termasuk ya khususnya di media-media mainstream, media arus utama yang memang harus berlaku adil gitu, terutama untuk ya termasuk juga penyelenggara maupun Bawaslu, selain untuk para kandidat kontestan pemilu gitu kan. Nah, ini yang fokus harus kita ini. Artinya ketika misalnya ini berlaku untuk untuk kandidat, kita harus memberikan porsi yang sama gitu kan. Yang sama misalnya, termasuk juga misalnya partai politik, harus kita berikan porsi yang sama untuk pemberitaan gitu kan. Nah, ketika misalnya itu ada misalnya semacam pariwara ataupun ada kepentingan ataupun yang artinya ada pemberitaan yang berbayar, itu pun harus diperjelas dalam artian mungkin porsinya berapa lebar, udah itu kalau misalnya dicetak itu misalnya space-nya di halaman berapa kolom, itu harus jelas, bahkan mungkin kodenya harus juga diperjelas sehingga orang tahu bahwasanya itu berita itu berbayar, artinya memang itu untuk kepentingan kandidat tertentu gitu kan. Nah, pembaca ataupun publik tahu bahwasanya ini memang disetting untuk calon ataupun kandidat tertentu
Nah ini yang harus, artinya adilnya di situ. Artinya ketika misalnya itu berbayar, misalnya kalau dulu itu di pemilu tahun sebelumnya, pemilu periode sebelumnya itu dari KPU itu difasilitasi pada kandidat itu dalam hal artinya expose mereka di ini di media gitu kan, baik di media mainstream maupun termasuk juga di media sosial gitu kan. Harus mendapatkan posisi yang sama. Nah inilah artinya memang kita tidak boleh, ini harus adil, harus betul-betul adil. Nah termasuk juga misalnya kepada jurnalisnya. Jurnalisnya sendiri ketika misalnya dia ini mau nyalon, dia harus sadar diri gitu kan. Harus mundur ataupun harus ya apalah mungkin bahasanya, ya paling tidak mundur dulu, atau misalnya dulu di profesinya baru mencalonkan diri. Nah, itu kan termasuk juga ketika misalnya jurnalisnya menjadi tim sukses kandidat tertentu, ya jangan lagi membawa medianya gitu kan, harus juga tahu diri gitu kan, harus mundur, ya bergerak artinya di luar ini pers. Nah ketika misalnya dia mencampur adukan ini, ketika dia misalnya tetap ini, itu tadi akan terjadi paling tidak ria-ria, karena di ini di politik, artinya di pemilu ini kan, ya mungkin saat ini juga kondisi perpolitikan di Bengkulu sudah menghangat gitu. Sudah mulai ini kan. Nah ketika misalnya ada konflik, ada yang tidak beres itu kan, bukan lagi menghangat, nanti memanas dia kan, gitu kan. Kalau meniti ya. Ini yang kita takutkan. Artinya memang memang kita harus adil, ya jangan keberpihakan itu harus kita hindari. Ketika misalnya dikembalikan ke aturan juga itu tidak dibenarkan, baik di Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99 maupun di tadi kalau kita kembali ke sana. Iya. Mengenai statement Bapak tadi ya Bapak ya, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Bapak selaku Ketua PWI Provinsi Bengkulu sendiri jika terdapat media ataupun jurnalis itu yang melanggar kode etik itu Pak, apa yang harus dilakukan? Nah ini ada, kalau misalnya ada dua yang harus diperhatikan ketika misalnya ada jurnalis ataupun wartawan ataupun medianya gitu kan, medianya melakukan tindakan misalnya keberpihakan yang pada akhirnya melanggar kode etik jurnalistik. Nah ketika itu terkait pemberitaan artinya pemberitaan yang dianggap tidak benar ataupun merugikan, itu pihak yang dirugikan bisa menyampaikan sesuai aturan itu kan, undang-undang dari itu bisa menyampaikan hak jawab ke media yang bersangkutan dengan porsi. Nah media yang bersangkutan juga harus melayani gitu, sesuai kode etik jurnalistik itu harus melayani, nggak boleh dia misalnya menolak gitu, harus melayani hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan tadi. Nah ketika itu tidak ketemu, artinya solusi ini tidak ketemu, pihak yang dirugikan bisa melakukan gugatan ke Dewan Pers. Sampaikan ke Dewan Pers, laporkan ke sana, nanti ada tim yang akan menindaklanjuti gitu. Nah ini yang terkait pemberitaannya, artinya terkait persnya gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan, ada hak jawab gitu kan, ada misalnya nggak selesai di situ bisa melapor ke Dewan Pers, nanti akan diselesaikan di sana di Dewan Pers, mungkin di Jakarta langsung ataupun diturunkan ke sini gitu kan. Nah ketika misalnya ini yang terkait ini misalnya tindak pidana, ada yang pihak dirugikan merasa tersinggung, bahkan mungkin dinilai melakukan pencemaran nama baik ataupun misalnya terkait soalnya yang terkait pidana gitu, tindak pidana murni, ya itu bisa dilaporkan ke polisi gitu kan. Langsung ke polisi silakan laporkan ketika misalnya itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Karena untuk diketahui dengan perkembangan itu tadi, dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat luar biasa ini, digital
baik dari khususnya media sosial gitu kan, khususnya media sosial, yaitu itu yang berpotensi biasanya jadi larinya ke undang-undang IT gitu kan. Karena kalau soal persnya, soal beritanya itu biasanya lari ke ke Dewan Pers, penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu. Nah, ketika misalnya dia terkait dengan tindak pidana tadi, itu larinya ke aparat penegak hukum. Dalam ini yang undang-undang IT yang akan diberlakukan. Itu benar-benar luar biasa sekali. Dewan Pers harus benar-benar menjaga dan juga menggiring untuk semua pemilu ke depan ini berjalan dengan baik, ya Pak. Tidak ada keberpihakan suatu partai politik sama sekali, ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Dodi, ya, sahabat Bawaslu semuanya. Apakah Bawaslu sendiri Bapak bekerja sama dengan media dalam menyebarkan informasi kepemiluan ini, Pak? Iya, terima kasih Bu. Pak, dalam konteksnya penyebaran informasi ini memang sekuat apapun kita tanpa bekerja sama dengan pihak luar itu, dalam hal ini media juga, Ya. penyebar informasi ini saya rasa juga barang yang mustahil. Artinya juga kewajiban juga kita untuk berkolaborasi dengan media ini. Nah, hari ini kita duduk bersama Ketua PWI, harapannya tentu ke depan melalui PWI penyebaran informasi juga di kawan-kawan media, terutama informasi tentang pemiluan, informasi tentang tahapan, termasuk juga tadi informasi tentang calon dan sebagainya, itu juga dilakukan oleh kawan-kawan media. Kita juga tidak terlepas dari kerjasama lah, kan kerjasama. Kata kuncinya itu yang menyukseskan pemilu ini tentu tidak bisa lah dengan kita saja kan, itu melainkan perlu peran serta kita semua dengan cara apapun. Nah, media sudah menunjukkan perannya seperti ini. Nah, kita sebagai penyelenggara pemilu juga memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan regulasinya. Pikir begitu. Dan untuk Bawaslu sendiri, apakah pernah Bapak menggelar siaran pers dengan mengundang para wartawan? Ya, dalam konteks siaran pers itu pada saat-saat tertentu saja kan, misalnya dalam konteks misalnya sengketa, kemudian laporan dan sebagainya. Maka setelah putusan ataupun sebelum putusan dalam proses pun kami melakukan inilah dengan media kan, karena itu kalau ini sengketa misalnya yang sedang kita proses, maka publik ingin tahu kan itu apa yang dikerjakan Bawaslu, proses apa, sejauh mana yang dikerjakan Bawaslu. Maka itu pun hal yang harus kita lakukan dalam melaksanakan tugas yang didukung oleh kawan-kawan media. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya untuk Bapak Marsyal nih. Media dan pers di Bapak tentu juga menjadi bagian dalam memberikan edukasi politik dalam pemilu 2024. Apa saja contoh-contohnya yang sudah dilakukan oleh media? Memang edukasi politik ini memang artinya mungkin bukan tanggung jawab media saja kan. Artinya partai politik pun harus lebih besar perannya gitu kan. Ya kita sendiri kalau media gitu kan, tentunya seperti kegiatan termasuk kegiatan seperti yang saat ini sedang berlangsung, ini kan bagian dari edukasi juga kan ke publik. Artinya kita menyampaikan yang memang betul-betul harus diketahui oleh publik secara luas. Nah, informasi kepemiluan ini tentunya ada sumbernya dari penyelenggara, yaitu KPU, pengawas pemilu
termasuk partai politik. Nah selama ini konsennya itu kemungkinan yang lebih intens itu di penyelenggara dan pengawas gitu kan. Nah mestinya itu peran yang besar itu sebenarnya ke partai politik yang langsung bersentuhan dengan kandidat-kandidatnya. Nah, dengan misalnya peran partai politik yang besar itu, paling tidak dia justru lebih ibaratnya itu bisa lebih dikenal, bisa lebih dekat gitu kandidat yang akan bertarung di pemilu itu sendiri. Ketika dia melakukan misalnya semacam expose ataupun semacam sosialisasi di media gitu kan, dalam arti baik di media mainstream, media arus utama maupun media sosial. Nah, kita prinsipnya di media itu sendiri itu siap, gitu kan, siap. Termasuk juga dengan kawan-kawan di PWI sendiri sudah ya sering kita sampaikan. Artinya kesiapan itu harus dibarengi dengan ini apa? Dengan ekspos yang berlaku adil tadi, ya informasi yang disampaikan akurat sesuai fakta, termasuk juga mungkin kalau ini ya informasi itu ya dari awal sampai akhir gitu, termasuk ketika misalnya hak-hak daripada pemilih, hak dan kewajiban pemilih harus kita sampaikan apa, udah itu termasuk juga ya tahapan-tahapan tadi kan. Artinya memang secara komprehensif itu terekspos secara menyeluruh baik dari kegiatan dari penyelenggara maupun dari tingkat pengawasan. Terima kasih Bapak Marshal. Sahabat Bawaslu, kita masih akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Pak Dodi ya. Bagaimana Bapak terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu sendiri dalam menyebarluaskan informasi? Apakah sudah cukup memadai, sangat memadai, atau bagaimana Bapak? Disilakan. Iya, jadi dalam konteks sarana dalam kita menyebarkan informasi ke publik, ya kalau katakan siapa sarana ini kan tidak ada cukupnya kan itu. Iya. Tapi kita memaksimalkan yang ada, dan itu pesan targetnya informasi ini sampai punya nilai edukasi yang penting kan ya tepat sasaran kan gitu ya. Tapi kalau tergantung dengan peralatan, kami juga saya rasa nggak tergantung. Kami juga memanfaatkan yang ada ini juga ya kalau standar ya badan publik lah kan itu badan publik lah. Kalau kita ibaratkan standar dengan media yang sudah profesional mungkin ya jauh lebih di bawah itu kan. Tapi kita minimal kebutuhan informasi, kebutuhan publik itu kata kuncinya wajib untuk kita penuhi dalam rangka apalagi menyukseskan semua tahapan pemilu yang ada dan kita ikuti dan kita laksanakan sekarang ini yang itu. Baik sahabat Bawaslu dan masyarakat Bengkulu, pastinya masih tetap di podcast kita pada hari ini, Kece Pemilu. Itu tadi pemaparan sebagian ya, mungkin baru sebagian, kita akan mengulik lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Jadi Bapak bersama Bapak Marshal Abadi selaku Ketua PWI Provinsi Bengkulu dan juga Bapak Dodi Herwansyah selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu dan juga saya Nova selaku moderator pada hari ini tetap membersamai podcast kita Kece Pemilu di segmen berikutnya, dan kita tagline lagi ya Bapak ya. Boleh? Biar lebih semangat lagi nih menghadapi pemilu 2024 yang ini luar biasa sekali karena ini serentak Bapak. Jadi persiapan dan semua yang harus kita lakukan dalam menyukseskan pilkada ini harus lebih dari tahun-tahun yang lalu ya Pak ya. Baik, kita tagline bersama. Bisa dimulai Pak? Mungkin dari Bapak Dodi nih, biar lebih semangat ya, gimana nih? Bersama rakyat Awasi pemilu,